Welcome back to the program. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Duta Besar Chas Freeman, seorang diplomat pensiunan dan mantan asisten Menteri Pertahanan, yang juga berperan dalam memulihkan hubungan pertahanan dan militer dengan Tiongkok. Sebuah topik yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih banyak telah hadir. Thanks, Herbert de Grace, Glenn. Jadi, masa kritis yang kita jalani saat ini jelas merupakan akhir dari era unipolar dan awal dari era multipolar. Sekarang, konsep perangkap Thucydides menggambarkan dinamika berbahaya yang dapat muncul ketika kekuatan yang sedang bangkit mengancam untuk menggantikan kekuatan penguasa yang sudah mapan. Amerika Serikat jelas telah mencapai akhir dari tatanan unipolar ini, atau Pax Americana. Perdamaian hegemonik, hegemoni liberal, apapun sebutannya. Namun, Tiongkok tampaknya menjadi negara utama yang menghalangi AS untuk mempertahankan posisinya, semata-mata karena ukuran dan kebangkitannya. Bagaimana Anda melihat respons AS terhadap dinamika ini? Dalam hal apa yang membantu dan apa yang tidak membantu? Well, we're responding very ineffectually. Ya, kita menanggapi dengan sangat tidak efektif. Faktanya, dalam banyak hal, kita sedang terlibat dalam semacam kanibalisasi diri. Hal-hal yang membuat Amerika hebat, supremasi hukum, kebebasan berbicara, kebebasan akademik, kemitraan antara pemerintah federal dan universitas riset, penekanan pada sains dan teknologi, serta pengabdian pada objektivitas alih-alih bias atau prasangka, semuanya pada dasarnya telah hilang. Kita sedang berada di tengah krisis konstitusional. Dalam istilah Tiongkok, kita harus melakukan lompatan berada belakang, bukan lompatan besar ke depan. Dan setisirun l'examination pengawal merah di DC, yang secara membabi butuh turun burs elemen-elemen elebis temopa memersneng fungsi merah. Kita pada dasarnya telah membongkar lembaga diplomatik kita sendiri. Ada sebuah jajak pendapat yang dilakukan terhadap mantan rekan-rekan saya sudah lama pensiun. Tetapi orang-orang di dinas diplomatik Amerika menunjukkan bahwa 1 dari 3 sedang bersiap untuk mengundurkan diri atau pensiun. Demoralisasi sangat parah. Jadi kita tidak banyak melakukan hal dengan benar, sementara Tiongkok untuk sebagian besar melakukan hal-hal dengan benar. Keseimbangan, saya kira, dari semacam ukuran komprehensif, kekuatan dan kapasitas nasional sedang bergeser melawan kita. Saya tidak suka, seperti yang mungkin Anda tahu, istilah multipolar, karena sebuah kutub adalah ujung dari garis 2 dimensi, dan kita berada dalam lingkungan internasional yang jauh lebih kompleks dari itu. Saya lebih suka istilah multinodal, di mana sebuah simpul adalah penghubung 3 dimensi yang memungkinkan kita mengaitkan banyak hal, melepaskannya, atau memutar simpul tersebut. Saya pikir kita sedang memasuki dunia di mana negara-negara dapat memiliki hubungan di satu bidang, misalnya ekonomi, sambil berselisih secara politik. Itulah kenyataan antara Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini. Sebaliknya, mereka juga bisa memiliki hubungan politik yang dekat, namun sangat sedikit interaksi ekonomi. Kita bahkan bisa memiliki hubungan yang bermusuhan secara militer seperti yang terjadi dengan Tiongkok. Namun di dimensi lain, yaitu ekonomi, terdapat tingkat saling ketergantungan yang sangat tinggi. Dan saya pikir kita akan melihat, karena Eropa, sebagai akibat dari perluasan NATO dan respons Rusia terhadapnya, berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Banyak perkembangan menarik dalam hubungan antar negara Eropa. Saya perhatikan beberapa hari yang lalu bahwa Kaja Kallas, yang merupakan juru bicara Uni Eropa untuk urusan luar negeri, berbicara tentang betapa indahnya jika Federasi Rusia terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Dan semakin saya memikirkannya, semakin saya menyadari bahwa NATO dan Uni Eropa sebenarnya lebih mungkin untuk terpecah dibandingkan Federasi Rusia. Mereka berada di bawah tekanan besar.
effectively. Eropa tidak menanggapi secara efektif baik terhadap kemajuan Rusia di Ukraina maupun terhadap kesulitan dalam hubungan transatlantik. Ancaman Amerika untuk menarik diri dari Eropa, penarikan kembali beberapa aspek dukungan Amerika. Namun Eropa juga tidak menanggapi secara efektif terhadap kembalinya Tiongkok pada kekayaan dan kekuasaan. Tampaknya Eropa tidak tahu bagaimana harus beroperasi dalam konteks Eurasia. Macron, Presiden Macron sedang berada di Tiongkok. Sepertinya di akhir pekan ini, mungkin dia sudah di sana. Dan kali ini dia tidak membawa Ursula von der Leyen bersamanya. Dia menggambarkannya sebagai interaksi bilateral, tetapi dia berencana membicarakan hubungan Eropa-Tiongkok yang lebih luas. Semua ini tampak agak tanpa arah bagi saya. Saya bertanya-tanya kemana arahnya. Jadi saya pikir kita sedang berada dalam masa kebingungan. Namun dalam kasus interaksi AS-Tiongkok, Lisa menasai Thomir Mesrikat the briefed out Sporgen and Mysteria. Not performing as it should. To what extent, though, do you think it's Sejauh mana, menurut Anda, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap perspektif historis Tiongkok? Apakah AS memahami hal ini dengan baik, atau justru salah menafsirkan Tiongkok? China correctly? Well, the odd thing is that whatever Ya, Anda tahu hal yang aneh adalah apapun yang mendorong kebijakan kita terhadap Tiongkok, itu bukanlah keahlian. Orang-orang yang menentukan kebijakan terhadap Tiongkok adalah para elang Tiongkok, yang untuk sebagian besar belum pernah ke Tiongkok, tidak pernah mempelajarinya, tidak tahu bahasanya, tidak tahu sejarahnya, namun yakin bahwa mereka tahu semua yang perlu diketahui tentang Tiongkok. Anda menyebutkan perangkap Thucydides sebagai sebuah teori. Saya pikir itu adalah deskripsi yang bagus tentang perilaku Amerika. Saya tidak berpikir itu adalah deskripsi yang baik tentang perilaku Tiongkok. Dan saya bertanya-tanya tentang model-model yang diambil dari sejarah Eropa yang penuh perpecahan, dengan banyak negara kecil yang saling bersaing, sesekali muncul kekuatan besar, konflik antar kekuatan besar, kembali seperti yang dilakukan Thucydides ke Perang Peloponnesos, tetapi bisa dibilang berlanjut kurang lebih sepanjang 2 milenium sejarah berikutnya. following more than 2 millennia of history. Is this applicable to Apakah ini berlaku untuk budaya lain? Saya bisa melihat penerapannya di India, yang tidak pernah bersatu. Keadaannya mirip dengan Eropa, sebuah perpanjangan dari daratan Eurasia dengan banyak entitas politik yang saling bersaing, seringkali dengan cara yang sangat kejam. Cina juga mengalami hal itu, omong-omong sedikit lebih awal, tapi Kaisar Qin pertama mempersatukan Cina, dan sejak saat itu, untuk sebagian besar sejarahnya, negara itu tetap menjadi negara peradaban yang bersatu. India sebenarnya tidak benar-benar bersatu sampai Inggris menaklukkannya. Dan kemudian tentu saja negara itu terpecah menjadi 3 bagian, dengan Pakistan memisahkan diri saat pembagian, dan kemudian Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan dengan bantuan India. Bagaimanapun, saya bertanya-tanya tentang ketiadaan unsur budaya dalam menafsirkan perangkap Thucydides, atau dalam hal ini, realisme ofensif John Mearsheimer. En saya pikir sesteriti the hasilkan hoax. Saya tidak yakin dalam konteks lain. Insane. In some contexts, I'm not convinced it works in others. But I'm curious, though, what is the legitimate? Tapi saya penasaran, apa sebenarnya kekhawatiran yang sah tentang Tiongkok? Karena ekonom Jerman Friedrich List menulis sebuah buku pada tahun 1827 tentang ekonomi nasional, dan di dalamnya ia membandingkan Amerika dengan Britania. Ia menulis bahwa Britania menggunakan kekuatan ekonominya, kapalnya, industrinya, kekuatan finansialnya, untuk dominasi dan imperialisme. Dan ia membandingkan hal itu dengan kebijakan kenegaraan Amerika di bawah sistem Amerika. No matter how many medugurs mewesis through stream itu, stalled, regarding sebab mengatakan iketi, timut Mitsubishi and San. Economic power as a source of liberation, freedom. So he contrasted the imperialism of the British with. Jadi dia membandingkan imperialisme Inggris dengan cara Amerika menggunakan strategi ekonomi mereka. Nah, seperti yang kamu juga singgung, tampaknya AS telah mengambil peran yang dulu dipegang Inggris. Sementara itu, Tiongkok kini, kamu tahu, menampilkan dirinya sebagai Amerika baru. Mengatakan, mari kita semua berdagang bersama, mari kita rukun, ini tentang otonomi dan perdamaian. Tapi ya, arah pembicaraan saya adalah,
Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tiongkok tidak akan terus menempuh jalan yang sama, sementara ia menggunakan seluruh strategi ekonomi ini dan mengadopsi retorika permainan dengan hasil positif bagi semua pihak? Bagaimana kita tahu bahwa Tiongkok tidak juga akan menempuh jalur ini dan mengejar visi hegemonik? Well, we can't know. Ya, kita tidak bisa mau. You're quite right. In the 19th, Dan kamu benar sekali. the United States Pada abad ke-19, Amerika Serikat menampilkan dirinya sebagai semboyan terhadap perilaku Inggris, sebagai kekuatan super Inggris yang mengendalikan dunia. British superpower running the world. En armik vi mäter towards testen race med mest mos Europa. My sending stepperks imports realize. We said we wouldn't, and then of course we did. And Tepat sekali. Dan kita bilang kita tidak akan melakukannya. Dan tentu saja, kita melakukannya juga. Kita melakukan hal itu sekitar 125 atau 130 tahun yang lalu dengan Perang Spanyol-Amerika, diikuti dengan perolehan koloni di Filipina, lalu masa intervensi aktif di cekungan Karibia, Amerika Tengah, dan Karibia. Pemerintahan Trump mengulangi hal itu dengan tindakan perompakan, kejahatan perang, dan tindakan ilegal di lepas pantai Venezuela. Jadi kita tidak tahu apakah Tiongkok akan mengikuti pola seperti itu. Sejak awal berdirinya Republik Rakyat, mereka sangat tegas menyatakan mereka tidak akan pernah mencari hegemoni. Kamu tahu, pertanyaan saya kepada mereka selalu, Mas Perluman itu. was, why do you feel obliged to say that? Is it because you fear you might seek hegemony? Apakah karena Anda takut mungkin akan mencari hegemoni, atau karena Anda berpikir akan melakukannya dan ingin menyembunyikannya sampai benar-benar dapat mencapainya? Apa alasan Anda menyangkal bahwa Anda akan menjadi kekuatan besar seperti halnya Amerika Serikat dan Uni Soviet dulu, yaitu memiliki pengaruh global atau setidaknya di kawasan Anda sendiri? Saya kira ada dua jawaban untuk itu. Pertama, secara historis, sistem kenegaraan di Asia Pasifik menempatkan Tiongkok sangat di pusatnya. Tetapi orang Tiongkok sebenarnya bukanlah kaum intervensionis. Mereka tidak menggulingkan pemerintahan. Mereka tidak memaksakan kehendak mereka. Overthrow governments. They didn't impose their will. They did expect deference and respect. Mereka memang mengharapkan penghormatan dan rasa hormat terhadap kepentingan mereka, dan mereka mendapatkannya dari negara-negara di kawasan tersebut. Jadi ketika orang memikirkan negara seperti Jepang, negara itu pernah diserbu oleh bangsa Mongol, bukan oleh Tiongkok. Lalu tentu saja pernah diserbu oleh Belanda dan bangsa Eropa lainnya, serta oleh Amerika. Namun pada dasarnya Tiongkok telah mencapai batas geografis negaranya. Sistem pertanian mereka, cara hidup mereka, memang tidak cocok untuk meluas jauh melampaui perbatasan mereka saat ini. Dan mereka tidak sedang mencari Lebensraum. Mereka tidak mencari koloni. Mereka tidak berniat untuk meniadakan kedaulatan negara-negara tetangga mereka. Jadi pertanyaannya adalah, apa ancaman dari Tiongkok? Ancaman itu adalah dominasi Amerika. Hanya dengan keberadaannya dan kemajuannya, karena kini memiliki ekonomi sekitar sepertiga lebih besar daripada Amerika Serikat dalam hal daya beli, serta menjadi kekuatan perdagangan terbesar di dunia, negara itu menjadi penentu arah bagi ekonomi global. Negara tersebut memiliki lebih dari 1/4 ilmuwan, insinyur, dan matematikawan dunia. Kini ia memimpin di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Institut Kebijakan Strategis Australia, yang memantau hal ini, menyatakan bahwa Tiongkok kini memimpin dalam 57 dari 64 kategori yang mereka pantau, dengan Amerika Serikat memimpin dalam 5 kategori dan Korea Selatan dalam 2. Eropa tidak masuk dalam daftar itu, dan hal tersebut sangat signifikan, karena terus terang saya pikir kebijakan Eropa saat ini tergolong aneh. Kau tahu, bagaimana bisa kau bayangkan bahwa Eropa dapat dihidupkan kembali, dibangkitkan atau direvitalisasi dengan kombinasi penghematan anggaran, pemotongan layanan sosial, peningkatan belanja pertahanan, dan pemutusan pasokan energi murah serta sumber daya lain dari Rusia, yang baru saja mereka lakukan belum lama ini, setidaknya secara teori, tidak ada lagi gas Rusia sepertinya. Tapi aku tidak yakin bahwa Eropa benar-benar bisa bertahan tanpa gas Rusia.
Orang Eropa tampaknya menganggap saling ketergantungan sebagai sebuah kerentanan. Namun sejauh yang bisa kulihat, Rusia tidak pernah memutus pasokan gas. Aku pikir ada pihak lain yang meledakkan Nord Stream 2, dan aku rasa kita tahu siapa pelakunya. And I think we know who it was. Jadi hal itu sebenarnya sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat dalam hal penjualan gas. Saya tidak yakin bahwa Tiongkok benar-benar sesuai dengan pola tersebut. Dan saya pikir sebenarnya ada cukup banyak ketidakpuasan global terhadap kenyataan bahwa sementara Amerika Serikat menarik diri untuk memimpin urusan dunia, bahkan tidak hadir dalam pertemuan, menarik diri dari organisasi, menentang reformasi atau pendanaan ulang lembaga-lembaga lama, Tiongkok juga tidak benar-benar mengambil peran tersebut. Maksud saya, mereka memang secara de facto melakukan banyak hal di bidang penanggulangan perubahan iklim, tetapi mereka tidak memimpin secara internasional dalam hal itu. But they're not taking the lead internationally in that. They haven't developed a substance. Mereka belum mengembangkan pengganti untuk program bantuan luar negeri Amerika yang telah hilang. Mereka juga tidak memimpin dalam isu non-proliferasi. Ini adalah isu-isu yang biasanya dianggap bersifat global, di mana Amerika Serikat secara historis mengambil peran utama. Sekarang tidak ada yang memimpin dan Tiongkok tampaknya tidak ingin memikul beban kepemimpinan itu. Jadi, dua jawabannya adalah, secara historis, mereka tidak termasuk dalam pola hegemoni yang tegas ini. Mereka memang menjadi primus inter pares di wilayah mereka. Dan mereka tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan saat ini. Ya, sejarah memang menjadi indikator yang baik. Meskipun mungkin akan muncul jenis kekuasaan yang berbeda, bahwa mereka tidak akan serta-merta mengikuti jejak Eropa dan Amerika. Tapi menarik juga poin yang kamu sampaikan. Kalau tidak berniat mengejar hegemoni, tidak ada alasan untuk membicarakannya terus-menerus. Saya selalu mendapat kesan bahwa, ya kalau kita lihat sekarang, Amerika Serikat terus-menerus menegaskan bahwa mereka adalah negara terkuat di dunia. Orang Eropa juga terus membicarakan betapa hebatnya nilai-nilai yang kita miliki di Eropa. Maksud saya, mereka tidak berhenti membicarakannya. Dan itu juga menjadi indikasi yang baik bahwa kekuatan AS mulai menurun, dan nilai-nilai orang Eropa sebenarnya sudah tidak terlalu dijunjung tinggi lagi. Tapi mereka tetap bersikeras menyebutkannya hampir di setiap kalimat. Yes, this is Shakespeare's. Ya, itu kutipan dari Shakespeare. Ia terlalu banyak menyangkal. Sebuah bentuk kesombongan yang sangat defensif. Kamu tahu, seperti kami sebenarnya tidak seburuk yang terlihat. Tapi seperti yang saya katakan kemarin dalam sebuah diskusi di Brown, mengenai pertanyaan apakah Amerika Serikat sedang menyerahkan masa depannya kepada Tiongkok, Eropa kini menjadi orang sakit di kawasan Eurasia. Dan dengan tidak menegaskan dirinya, orang Eropa tampaknya bertekad untuk tetap jauh lebih kecil daripada gabungan bagian-bagiannya. Saya bertanya-tanya berapa lama bagian-bagian itu bisa tetap bersatu. Mari kita bayangkan misalnya, jika kemajuan Rusia di Ukraina menghasilkan kemenangan yang menentukan bagi Rusia yang sepenuhnya mungkin. Ukraina telah kalah dalam perang. Ukraine has lost the war. Europe and the West generally are in denial about that. Eropa dan Barat secara umum sedang menyangkal hal itu. Namun penyangkalan bukanlah sebuah strategi. Berpura-pura bahwa perang dapat terus berjalan dengan sukses, yang pada dasarnya itulah yang dilakukan Eropa, tidak membawa hasil apapun, seperti yang baru saja kita lihat dalam pembicaraan Witkoff Kushner dengan Vladimir Putin di Moskow. Apapun yang diajukan sebagai usulan perdamaian harus didasarkan pada kenyataan, bukan pada delusi. Nah, misalkan Rusia benar-benar China tegas, juga Tedmal dan Ninegorga. Apakah Zedathru Sohar Butstat Episode? Will NATO hold together? Will the European Union hold together? I mean, there are enormous vociferous tendencies to borrow the Indian. Maksud saya ada kecenderungan yang sangat besar dan curam, meminjam ungkapan dari India. Kita sudah melihat perpecahan di dalam barisan. Spanyol menempuh jalur yang sangat berbeda dari Jerman. Polandia berada di jalur lain lagi. Ceko dan Slovakia tidak sependapat.
Hongaria berjalan dengan arah mereka sendiri. Inggris telah keluar dari Uni Eropa dan menurut saya sedang terombang-ambing. Kita memiliki para pemimpin yang lemah tidak populer, politik yang penuh pertikaian dan ketidakrealistisan di setiap tingkat. Seperti yang saya katakan, mereka tidak menghadapi realitas baru Eropa. Konsekuensi dari perluasan NATO, kebangkitan Tiongkok, dan pertumbuhan apa yang saya sebut sebagai sistem global multinodal. The growth of what I call a multinodal global system. So the values that they profess are not. Jadi nilai-nilai yang mereka agung-agungkan tidak diterapkan di Asia Barat, di mana mereka menoleransi dan mendukung genosida, bahkan ketika mereka mengecam Rusia atas kekerasan yang jauh lebih kecil di Ukraina. Von der Leyen mengatakan bahwa tidak dapat diterima untuk memperoleh wilayah dengan kekerasan, tetapi kemudian bergabung dengan Amerika Serikat dalam membiarkan Israel melakukan hal itu, meskipun mereka menentangnya dalam kasus Rusia di Ukraina. Jadi, nilai-nilai yang diagung-agungkan oleh Barat tidak memiliki banyak kredibilitas saat ini. Dan mungkin itulah sebabnya nilai-nilai itu ditegaskan dengan begitu keras. Mungkin ini seperti proses perdamaian di Palestina, yang menjadi alasan nyaman untuk tidak memiliki perdamaian selama waktu yang cukup lama. Excuse for not having peace for quite a long while. Yeah, well, I'm also Ya, saya juga. Saya tidak melihat masa depan yang terlalu cerah bagi NATO. Perannya akan berubah secara tak terelakkan berdasarkan distribusi kekuasaan. Selama Perang Dingin, ketika ada dua pusat kekuasaan, misinya jelas, pertahanan kolektif dan pencegahan terhadap Uni Soviet. Setelah Perang Dingin, tentu saja NATO membutuhkan alasan baru untuk tetap ada. Tampaknya misi barunya menjadi hegemoni kolektif untuk membangun tatanan unipolar yang kemudian menyatukan kepentingan Eropa dan Amerika selama 3 dekade lagi. Namun dalam sistem multipolar atau multinodal, dengan banyak pusat kekuasaan, saya tidak yakin apa peran NATO nantinya. Karena Amerika Serikat dalam dunia seperti itu memiliki prioritas yang lebih penting daripada Eropa, sehingga ingin mengurangi keterlibatannya. Rusia jelas tidak bisa lagi disingkirkan sebagai salah satu pusat kekuasaan utama. Jadi, tujuan untuk menciptakan Eropa tanpa Rusia dengan menolak perannya dalam lembaga-lembaga dan berharap negara itu akan lenyap, tidak akan berhasil. Jika Rusia tidak memiliki perwakilan, ia akan menegaskan dirinya sendiri, seperti yang kita lihat sekarang di Ukraina, melalui cara lain. Dan seperti yang Anda katakan, gagasan bahwa Spanyol dan Jerman harus memiliki kebijakan luar negeri yang persis sama tidak benar-benar masuk akal jika kebijakan luar negeri seharusnya memenuhi kepentingan nasional dasar. Irlandia dan Latvia memiliki kebijakan yang sama, bukan begitu? I detect Macron breaking out of the. Saya melihat Macron keluar dari jalurnya dalam hal ini, dan saya tidak berpikir dia satu-satunya. Pikirkan sejenak, tekanan yang sedang dihadapi NATO. Anggota utamanya Amerika Serikat tidak lagi dapat diandalkan. Kami orang Amerika tidak lagi berada dalam urusan melindungi orang lain. Katanya sih America first. Tentu saja sebenarnya tidak begitu, karena di Asia Barat justru Israel first. Tapi Trump pergi ke Busan di Korea Selatan dan bertemu dengan Xi Jinping. Dan kesimpulan dari pertemuan itu pada dasarnya adalah bahwa Tiongkok setara dengan Amerika Serikat. Trump tampaknya secara pribadi menyadari bahwa Amerika Serikat tidak bisa menyaingi Tiongkok dan tidak bisa memenangkan perang melawannya. Oleh karena itu, klaim tentang keunggulan Amerika di kawasan Pasifik yang dipegang teguh oleh kalangan mapan, kini mungkin tidak lagi diterima oleh pemimpin tertinggi Amerika Serikat. The supreme leader in the United States. Europe, meanwhile, sementara itu, Eropa pada dasarnya telah diserahi tanggung jawab atas masalah Ukraina. Orang Eropa harus menanggung biayanya. Dan beberapa orang Eropa mulai berbicara dalam beberapa kasus dengan sangat agresif tentang menyerang Rusia, yang membuat Vladimir Putin pada dasarnya mengatakan kalau kalian ingin melakukan itu, kami siap, kalian mau perang. Kami tidak mau perang, tapi kalau kalian mau perang, kalian tidak akan keluar dari situ dengan baik. Jadi, ada pandangan yang cukup berbeda tentang perang Ukraina di tingkat masyarakat dan di tingkat kepemimpinan, yang menunjukkan bahwa keseluruhan situasi ini cukup rapuh.
Bahkan ada perbedaan yang diungkapkan secara terbuka oleh tokoh-tokoh seperti Robert Fico dan Viktor Orban. Pandangan yang sangat berbeda. Jadi apakah ini kerangka yang kokoh yang akan mampu bertahan dari guncangan akibat kemenangan Rusia di Ukraina, yang menurut saya mulai terlihat sekarang? Russian victory in Ukraine, which I think is what we're beginning to see. There's a question in Ukraine. I don't. Ada satu pertanyaan tentang Ukraina yang belum pernah saya dengar diajukan oleh siapapun. Saya pikir, kalau kita berbicara tentang penetapan perbatasan yang disepakati antara Rusia dan Ukraina, yang sebenarnya itulah yang sedang kita bicarakan, konstitusi Rusia telah memasukkan Zaporizhia dan Kherson, serta Luhansk dan Donetsk. Itu berarti Rusia tidak akan mudah melepaskan klaim tersebut, jika memang mau sama sekali. Tapi pikirkan tentang perbatasan. Jika perbatasan itu tidak berakar pada geografi, misalnya sungai, pegunungan, atau sesuatu yang membuatnya masuk akal secara nyata, maka perbatasan itu bisa menjadi alasan untuk perang yang diperbarui. Dan menurut saya, setidaknya dari sudut pandang interpretasi Rusia terhadap posisi Eropa mengenai Ukraina, Eropa menginginkan gencatan senjata agar Ukraina dapat membangun kembali kekuatannya dan melanjutkan pertempuran atas nama seluruh Eropa. Ukraine can reconstitute and go at it again on behalf of the rest of Europe. I don't think many Ukrainians are very enthusiastic about that. Saya rasa tidak banyak warga Ukraina yang antusias dengan prospek itu. Kita diberitahu bahwa ada satu kasus desersi setiap 2 menit dari tentara Ukraina, bahwa setengah dari mereka sebenarnya mangkir tanpa izin, dan bahwa tingkat perekrutan jauh di bawah jumlah korban dan desersi dengan selisih yang sangat besar. Tampaknya kita memang melihat garis depan di pihak Ukraina mulai runtuh. Jadi saya kira posisi Rusia adalah, kalian tidak siap berunding dengan kami di meja negosiasi, maka kami akan mengambil apa yang perlu kami ambil di medan perang, dan kalian harus menerimanya dengan cara apapun. Namun, kita bisa berakhir dengan Eropa dalam keadaan perang dingin antara sebagian barat, meskipun tidak seluruhnya, dan Rusia, dengan Ukraina yang sangat berkurang dalam ukuran dan pengaruhnya, dan masih belum memenuhi syarat untuk bergabung dengan Uni Eropa karena kurangnya demokrasi, tingginya tingkat korupsi, serta semua masalah lain yang dimiliki Ukraina, belum lagi keberatan dari Prancis dan pihak lain terhadap potensi pertanian Ukraina. Yeah, I always made the point that Ya, saya selalu menekankan bahwa sejak tahun 90-an, kutukan Eropa sekarang adalah bahwa kita sekali lagi telah membagi ulang benua ini. Saya pikir Eropa masih bisa tetap menjadi pemain yang relevan di dunia baru ini jika kita bisa mengatasi garis pemisah ini. Tapi situasinya sangat aneh dengan Ukraina. Kita benar-benar terjebak dalam narasi bahwa itu hanyalah misi imperialis tanpa provokasi oleh Rusia. Begitu Anda menerima narasi itu, tidak ada lagi solusi. Karena jika kita mengakui bahwa kita memulai perang ini pada tahun 2014, bahwa kita memprovokasi Rusia untuk ikut campur, maka setidaknya ada jalan menuju solusi, semacam format untuk perdamaian yang tak terpisahkan. Jika Anda bisa mengakhiri garis pemisah di Eropa, orang Eropa yang kemudian juga mencakup Rusia bisa lebih beragam. Artinya, orang Eropa bisa makmur. Rusia juga tidak akan bergantung pada Tiongkok. Ini juga semacam hal yang diinginkan oleh Amerika. Jadi tampaknya sangat merugikan diri sendiri untuk menempuh jalan ini. Tapi saya perhatikan bahwa satu-satunya wacana yang dapat diterima di Eropa adalah bahwa mereka ingin mendengar Anda tidak menantang Eropa yang terpecah. Ini sudah seperti hukum yang tak bisa diubah. Mereka hanya ingin memastikan Anda ada di pihak mereka, bahwa Anda berada di parit bersama mereka. Jadi jika Anda menyarankan mungkin kita seharusnya tidak seperti ini, mungkin perpecahan Eropa itu sendiri adalah ancaman keamanan, maka itu dianggap komentar yang tidak loyal. Itu bukan sesuatu yang akan mereka terima. Dan jika Anda tidak bersama kami, berarti Anda melawan kami, kira-kira begitu. Itulah sentimennya. Apa yang kita lihat terjadi bukanlah kohesi yang lebih besar di Eropa, melainkan perpecahan yang lebih besar, pemisahan. Jadi, Eropa tidak dapat memainkan peran yang seharusnya sebagai kekuatan besar geoekonomi atau geopolitik, kecuali jika mampu bersatu jauh lebih erat daripada sekarang. Dan kenyataannya, Eropa tidak sedang bersatu.
Kita justru melihat perpecahan. Brexit adalah pertanda awal dari hal ini. Tetapi kita juga melihat negara-negara lain yang berselisih dengan mayoritas dan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan yang rasional. Jadi memutus ketergantungan Eropa pada gas Rusia pada tahun 2027, pertama-tama itu mungkin mustahil. Tetapi apakah itu ide yang baik? Maksud saya, apa yang akan terjadi pada industri Eropa jika harga energi setinggi yang mungkin terjadi dalam kondisi tersebut? Dan apakah berbeda dari Rusia? Maksud saya sungguh dapat Asia. Saya tidak memahami alasan strategisnya. Itu buat sekebaya bahwa alasan strategis tebalnya. Which leads me to believe that there is no strategic reasoning. No, there's not. And I think this transition of Tidak, tidak ada. Dan saya pikir transisi di Eropa ini adalah sebuah kesalahan. Karena, seperti yang Anda katakan, Uni Eropa dulunya merupakan blok geoekonomi. Anda menggunakan kekuatan tawar kolektif untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan bagian lain dunia, termasuk Amerika Serikat, dan Anda memiliki sinergi antara ekonomi-ekonomi Eropa. Itulah yang membuat Uni Eropa tetap bersatu saat itu. Kemampuan untuk memberikan keuntungan ekonomi. Namun, begitu beralih menjadi apa yang disebut Uni Eropa Geopolitik. Yang berarti sekarang kita akan menghadapi Rusia. Masalahnya adalah bahwa Eropa geoekonomi hanya berfungsi, kita memiliki hubungan kerja yang baik dengan Rusia. Jika persatuan baru ini didasarkan pada kebencian bersama terhadap Rusia, maka kita tidak bisa mencapai kemakmuran ekonomi. Jadi menurut saya, hal ini sangat-sangat tidak berkelanjutan. Kita tidak bisa mempertahankan tingkat kebencian seperti ini terlalu lama. Pada titik tertentu, jika terus merusak kepentingan nasional, beberapa negara Eropa akan mulai memikirkan kembali kegilaan ini. Kurangnya strategi, ketidakmampuan untuk makmur. Dan akan muncul orang-orang seperti Orban atau Fico yang hurpai mempertanyakan hal ini. Itu semuanya. Well, I go back to my earlier point. Baik, saya kembali ke poin saya sebelumnya. Bagaimana Eropa yang mengandalkan Rusofobia untuk mempersatukan dirinya akan menanggapi kemenangan Rusia di Ukraina? Apakah Eropa akan semakin memperkuat Rusofobia itu? Atau apakah orang-orang akan berkata, tunggu dulu, mungkin kita memang perlu memikirkan tentang hidup berdampingan dengan Rusia, dengan Ukraina sebagai penyangga dan jembatan antara kita dan Rusia. Menurut Anda, apa reaksinya? Saya Limbrov Tavlis Konrgabrin Pord Tikek Bwemavabhinas Fitgerbol de Forst Grot Rusia, yang skridersik Eremini seperti Narbars Vies yang kuat, bertahan selain Talesus. Can survive a Russian victory, and I think we're looking at the very real prospect. Dan saya pikir, kita sedang melihat kemungkinan nyata bahwa Rusia sedang mempermainkan Amerika, pemerintahan Trump, dalam pembicaraan sambil mereka memperluas pengaruhnya. Jadi mereka menciptakan fakta di lapangan sambil menggunakan negosiasi sebagai taktik penundaan. Karena tidak ada hal yang... Sebenarnya, proposal 28 poin itu cukup banyak memuat hal-hal yang bisa disetujui oleh Rusia. Tapi tentu saja, pihak Eropa kemudian mencoba, bisa dibilang, menarik kembali semua yang ada di EU. Jadi satu hal yang ini disepakati pihak adalah Ukraina tidak bisa bergabung dengan NATO. Butuh waktu lama bagi orang untuk endorse itu si tampak tu mereka mungkin mendiman. Come to grips with that. Let me ask though, because one of the problems. Namun, izinkan saya bertanya, karena salah satu masalah, sekali lagi, dengan Eropa adalah bahwa dengan memutus Eropa dari Rusia, ini merupakan pendekatan historis Inggris yang kemudian diwarisi oleh Amerika Serikat. Karena hal itu akan mencegah sekumpulan negara yang mungkin mengancam AS. Saya selalu curiga bahwa banyak hal ini berakar pada sistem kontinental Napoleon yang menakutkan bagi Inggris. Ya, namun perlu dicatat, ketika menilai Tiongkok, bahwa dunia tidak sedang bersekutu dengan Tiongkok melawan Amerika Serikat. Tampaknya ada mentalitas perang dingin yang sangat kuat di sini, di mana Anda berasumsi bahwa Anda harus menjadi bagian dari satu blok, baik yang dipimpin oleh AS atau oleh Tiongkok. Tetapi, BRICS seharusnya menjadi bukti utama. India tidak akan pernah bergabung dalam aliansi yang dipimpin melawan Amerika. Itu sama sekali tidak masuk akal.
Tidak, dan kita sedang memasuki dunia di mana kekuatan menengah memiliki kebebasan baru untuk bermanuver. Itulah sifat dari sistem multipolar. Dan saya tahu bahwa pihak Tiongkok tidak berniat mengekspor sistem mereka atau bahkan gagasan mereka. Ideologi mereka bersifat khas dan sebenarnya cukup kosong, dan mereka laku bagi siapapun selain mandiri. Mereka tampaknya yakin bahwa seperti yang kemudian oleh filsuf besar mereka, Mencius, cara untuk menjalankan pengaruh di luar negeri adalah dengan memberi teladan yang baik, ingin dangren baik dan jika tower bernekalaris dry get lang thuldu, and to start mereka besar lah kahang sama. See if they can do the same thing. So we're not talking about Jadi, kita tidak sedang membicarakan visi mesianik seperti yang dulu dikejar oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Maksud saya, Uni Soviet ingin membuat dunia aman bagi komunisme dan mengekspornya kemanapun mereka bisa, Marxisme-Leninisme dalam versinya sendiri. Amerika Serikat memiliki visi tentang demokrasi liberal, yang sebenarnya sekarang sudah cukup banyak kita tinggalkan, tetapi dulu itu adalah ciri khas kita. Dan salah satu hal yang cukup luar biasa tentang apa yang terjadi saat ini adalah bahwa Amerika Serikat memperlakukan Venezuela persis seperti Rusia memperlakukan Ukraina, dan tampaknya tidak melihat kesamaannya. Setidaknya, Rusia tidak membunuh warga sipil dengan alasan bahwa mereka adalah pengedar narkoba dengan serangan udara di dataran Ukraina Tengah. Central Ukraine, Dan pada dasarnya, saya pikir yang telah kita saksikan adalah bagaimana Israel menjadi pelopor dalam meninggalkan aturan-aturan pasca Perang Dunia II, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum Internasional, Konvensi Jenewa yang menjadi dasarnya, dan juga menunjukkan tidak adanya rasa hormat terhadap kedaulatan negara-negara tetangganya. Jadi ini juga merupakan pelanggaran terhadap tatanan Westphalia, dan untuk waktu yang lama, mereka lolos begitu saja. Orang-orang tidak menyetujuinya, tetapi mereka menoleransinya. Namun sekarang kita justru mendukungnya. Kita benar-benar mengikuti contoh mereka. Cukup luar biasa. Ini adalah kembalinya pada hukum rimba yang sama sekali tidak akan saya perkirakan. Saya dulu berpikir saya memiliki pandangan transatlantik yang khas tentang kemajuan berkelanjutan, dan tidak memahami bahwa kemunduran juga bisa terjadi, seperti yang terjadi sekarang. Which there is now. It's interesting Menarik sekali, kemungkinan bahwa Tiongkok mungkin menempuh jalan yang sama, karena jika dibandingkan, seperti yang Anda katakan, dengan Amerika Serikat, AS juga memiliki posisi bahwa dirinya akan menjadi contoh yang patut ditiru, bentuk pemerintahannya dan kebebasannya. Saya tak yakin apakah bisa dikatakan bahwa Woodrow Wilson adalah orang yang mengubah arah itu, karena ia ingin membuat dunia aman bagi demokrasi. Menggeser peran AS dari sekadar teladan pasif menjadi peran aktif, bahkan misionaris, dalam membentuk kembali dunia. Namun, mengingat bahwa Tiongkok tidak memimpin blok anti-Amerika, melainkan blok anti-hegemonik, yang sangat berbeda, hal ini juga menunjukkan bahkan ada pendekatan yang berbeda melawan poinnya. Jika Amerika Serikat khawatir tentang konsentrasi kekuasaan di Tiongkok dalam sistem internasional, maka tampaknya strategi terbaik yang bisa ditempuh AS pada dasarnya adalah tidak melakukan apa-apa dan membiarkan keseimbangan terbentuk dengan sendirinya. Karena misalnya, ketika Anda memberitahu India bahwa mereka tidak boleh berdagang dengan Iran, maka Iran akan menjadi sangat bergantung pada Tiongkok. Ketika Anda menjatuhkan sanksi kepada India dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh berdagang dengan Rusia, sekarang India harus beralih ke Tiongkok. Hal yang sama terjadi dengan Eropa. Ketika mereka diputus dari Rusia, Rusia justru semakin bergantung pada Tiongkok. Itu tampaknya tidak terlalu masuk akal. Anda pernah menjadi duta besar untuk Arab Saudi. Ketika Anda mendengar para pejabat Saudi berbicara, para diplomat mereka tidak ingin bergabung dengan aliansi Tiongkok. Mereka mengenai begitu step wording thil. Dan berkeinginan mendiversifikasi subunamise, yang sering healthy notes growth. This gets to the again
Ini kembali menunjukkan sifat multinodal dari dunia yang sedang muncul. people will align with Orang-orang akan bersekutu dengan Tiongkok secara ekonomi, tetapi sepenuhnya. Mereka akan selalu mengikuti keselarasan ekonomi dengan keselarasan politik. political alignment. Dan Tiongkok tidak menawarkan layanan perlindungan militer seperti yang di Amerika Serikat. That the United Tentu saja, did. sekarang banyak negara tidak lagi khawatir apakah Amerika akan melindungi mereka. Mereka justru khawatir terhadap Amerika Serikat sebagai kekuatan predator yang mungkin merebut sumber daya mereka. Predatory power. Tanyakan saja pada orang Denmark tentang Greenland. About Greenland. Tapi saya tidak berpikir, saya rasa kita sedang memasuki dunia di mana keselarasan ekonomi tidak selalu bertepatan dengan keselarasan politik atau keanggotaan dalam suatu blok. Political alignment or membership in a bloc. What everybody is united about are two things. Hal yang menyatukan semua orang ada dua, Everybody else. Tiongkok dan semua pihak lainnya. Mari kita coba memulihkan dunia Pax Americana, tetapi tanpa orang Amerika. Kita menyukai organisasi perdagangan dunia. Kita menyukai hukum internasional sebagai pengatur perilaku internasional yang dapat diprediksi. Kita menyukai piagam PBB. Anda tahu, tatanan pasca perang yang disponsori dan dibantu pembentukannya oleh Amerika adalah tatanan di mana kita makmur. Maksud saya, mereka semua bahwa kemakmuran mereka bergantung pada penerima mereka terhadap kapitalisme yang dipelopori saat di Pulau Amerika Serikat dan negara-negara kapitalisme lainnya. Tekat stek tunggu itu, mereka menginginkan tatanan dunia baru yang mereka harap akan bentuk menjadi sangat mirip dengan tatanan dunia lama, meripi tanpa hegemon Amerika. Much like the old world order, but without the American hegemon. So you see efforts to restore. Jadi Anda melihat upaya untuk memulihkan WTO. They can't restore it. Ketika mereka tidak dapat memulihkannya, mereka mencoba menciptakan versi regionalnya. Mereka menginginkan tatanan yang berbasis pada aturan, tetapi didirikan atas dasar konsensus, bukan atas dikte dari Amerika Serikat atau G7. And in this Dan dalam konteks ini, saya kembali pada kesulitan Eropa menyesuaikan diri dengan dunia baru. Salah satu hal yang tampaknya sulit disesuaikan oleh Eropa adalah kenyataan bahwa Barat tidak lagi memimpin dunia. Orang-orang tidak lagi memandang ke Barat untuk mendapatkan kepemimpinan karena berbagai alasan, termasuk cara penanganannya terhadap krisis Ukraina dan perilakunya terhadap Iran, terhadap Israel dan Palestina, terhadap Suriah. Israel and Palestine. Isu-isu Timur Tengah atau Asia Barat telah berperan dalam mendiskreditkan Barat sebagai pemimpin internasional. To discredit the West as an international leader, and so Jadi kita belum menyesuaikan diri dengan Sri Mani. people still Orang-orang masih membayangkan, seperti Raja Canut yang terkenal mentahkan pasang surut laut, tide, you know, bahwa kamu tahu, para penjilat atau politisi lelah sedang mengatakan kepada Barat, kalian masih bisa mengendalikan arus internasional. still command Tapi kita tidak bisa. international tide. Jadi kita harus menemukan kembali diplomasi, yang berarti kerja keras, mencoba meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu dengan cara kita, karena itu juga demi kepentingan mereka. It's in their interest, Tapi kita belum sampai ke sana. but we're not there. And Dan contoh paling mencolok dari hal ini adalah sebenarnya penolakan orang Eropa untuk bahkan berdialog dengan Rusia. Padahal mereka membutuhkannya. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah yang bersifat politis, karena pada akhirnya memang begitu, tanpa berbicara dengan orang lain. ultimately is without talking to people. No, this is a weird thing in Europe, though. It's as if Ini hal yang aneh di Eropa sebenarnya. Seolah-olah para pemimpin di sini percaya bahwa jika mereka cukup banyak melakukan sikap moral, dunia akan mengakui bahwa mereka pantas mendapatkan hegemoni atau semacamnya. Bahkan Perdana Menteri Finlandia pernah menyampaikan hal ini kepada, kalau tidak salah, para diplomat dari Tiongkok atau Jepang. Saya tidak, pokoknya dia mengatakan kami tidak ingin dunia multipolar. Terlalu banyak persaingan dan perjuangan. Seperti yang saya katakan, itu mencoba mengendalikan pasang surut. Itu tidak akan berhasil. Yeah, hoping to control the tides. this It just is- doesn't work. It's a Hebrew Majord. Yeah. No, but it- that is Europe now, though. Ya, It is- tapi it- begitulah it- Eropa sekarang. if they just make a- Jika mereka hanya membuat cukup banyak rujukan pada nilai dan deklarasi, maka mereka berharap, menurutku ada obsesi terhadap tindakan tutur. Gagasan bahwa jika kamu hanya mengatakan sesuatu, kamu bisa secara sosial membangun anggapan bahwa dominasi kita akan sah dan dunia entah bagaimana akan mematuhinya.
Namun, ada banyak penipuan diri yang tertanam di dalamnya. A lot of self-delusion built into it, though. I hate to say it, but this is very reminiscent of Aku benci mengatakannya, tapi ini sangat mengingatkan pada dunia Arab yang dengan tepat dituduh menggantikan tindakan dengan retorika dan masih melakukannya. Ini adalah tanda dari sebuah peradaban yang, jika tidak sedang menurun, setidaknya tidak menyegarkan dirinya sendiri. Jadi ya, semua ini terlalu menyedihkan, Glenn. Well, this is all far too depressing, Glenn. Well, I was going to have a last question, but that might... Sebenarnya, saya tadinya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir, tapi mungkin itu tidak akan terasa lebih menyenangkan. Saya hanya punya satu komentar lagi tentang menciptakan tatanan berbasis aturan tanpa adanya hegemon. Hal ini cukup mengkhawatirkan bagi saya, meskipun saya sangat optimistis terhadap dunia multipolar dan multinodal. Namun pada saat yang sama, saya menyadari bahwa satu-satunya masa ketika kita mengembangkan sistem ekonomi internasional yang sangat terbuka adalah di bawah hegemon Inggris pada abad ke-19 dan hegemon Amerika pada abad ke-20. Jadi, ini akan menjadi wilayah yang belum pernah dijelajahi. Hal seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Saya tidak bisa dibilang pesimistis, tapi saya menyadari bahwa beberapa sistem insentif yang ada di bawah hegemon tidak selalu ada sekarang. Hegemon doesn't necessarily exist. But yeah, my last question though was just about... Tapi pertanyaan terakhir saya adalah tentang apa yang Anda pikir akan terjadi di dalam Amerika sebagai akibat dari pergeseran kekuasaan ini. Saya selalu berpendapat bahwa nasionalisme Amerika itu unik dalam beberapa hal karena lebih optimistis. Ia selalu bergerak dari kekuatan menuju kekuatan. Di Eropa, bentuk nasionalisme yang lebih keras cenderung menoleh ke masa lalu dan bertanya, kapan masa kejayaan kita dan siapa yang mengambilnya dari kita? Dan hal itu menciptakan atau bisa menciptakan keinginan pahit dan penuh dendam untuk mengembalikan masa lalu yang dianggap indah. Jadi, bagaimana Anda melihatnya sekarang ketika AS tampaknya untuk pertama kalinya mengalami penurunan yang signifikan? Bagaimana hal ini memengaruhi strategi, ideologi, tata kelola struktural, dan demokrasi? Structure, governance, democracy, that's a very long question, but... It's a very complex. Itu pertanyaan yang sangat panjang, tapi memang sangat kompleks. Ada argumen yang menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang bergerak menuju ketidakbersatuan. Artinya, ada banyak subkultur di negara itu. Saya berbicara kepada Anda dari Rhode Island yang terletak di New England. Dan nilai-nilai di New England sangat berbeda dari di Deep South, di mana ada sejarah pemerintahan otoriter berdasarkan ras. Segregasi adalah sistem otoriter, tidak se-ekstrem apartheid, tetapi jelata demokratis. Dan nilai ini di Deep South, Indonesia berdiri di negara bagian Pegurgustol, di negara bagian Nuting. Or in the north central states. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini benar-benar memecah belah rakyat. Ada kekhawatiran nyata bahwa kita mungkin akan menghadapi upaya lain untuk memecah persatuan Amerika Serikat, seperti yang terjadi pada isu perbudakan tahun 1960. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam negeri. Namun, saya pikir ada semakin banyak alasan untuk percaya bahwa Presiden Trump mungkin tidak akan menyelesaikan masa jabatannya dalam kondisi kesehatan yang baik. Ia tampak menderita berbagai penyakit, termasuk beberapa gejala demensia. Jadi kita harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa J.D. Vance akan menjadi presiden, dan banyak orang akan menganggap itu sebagai hal yang cukup menakutkan. Many people would find that quite a frightening thought, but perhaps others would welcome it. Tapi, kamu tahu, mungkin yang lain akan menyambutnya. Bagaimanapun, saya pikir Amerika Serikat sedang berada di tengah berbagai transisi. Dan akhirnya mengenai kebijakan luar negeri, untuk kembali ke apa yang kamu katakan sebelumnya, mungkin kita sedang menarik diri ke belahan barat sebagai respons terhadap kompleksitas Eurasia, baik di ujung baratnya maupun di ujung timurnya. Seperti yang saya katakan di Busan, Presiden Trump bertindak seolah-olah mendaris bahwa Quartet bisa mengalahkan Tiongkok dalam persaingan dan tidak bisa memenangkan perang dengannya. Ia tampaknya percaya bahwa orang Eropa seharusnya mengurus mereka sendiri dan bahwa kita sehari diminta untuk bergabung. And he has an affinity
with the Russians, which is Dan dia memiliki ketertarikan terhadap Rusia, yang asal-usulnya cukup misterius. Karena saya rasa dia tidak terlalu tahu banyak tentang mereka. Dan sejauh yang saya tahu masih belum ada Trump Tower di Moskow. Jadi mungkin memang, selain kita sering merugikan diri sendiri, kita juga sedang menarik diri dari peran hegemonik, dan dengan demikian menantang orang Eropa dan Asia untuk mengurus urusan mereka sendiri, dengan peran Amerika yang jauh berkurang pada praktiknya. Jadi saya pikir ketidakmampuan kita di dalam negeri sedang menyebabkan ketidakmampuan kita di luar negeri. Pikiran yang cukup menggembirakan saya kira. cheery thought, I suppose. We have a tendency to Kita dapat yang mengakhiri dengan reda yang paling optimistis. Selain itu, pembicaraan di 10 menit, kita hampir berubah menjadi 1 jam. Itu sudah sedikit wow. stolen off your time, so I apologize. Saya minta maaf, tapi menyenangkan bisa berdiskusi seperti ini dengan you. Chats with you. yeah, likewise. Dan kinja. Yeah, as Dan, always, thank you so yeah, much. speth may sifanak di week tuis. I very much. Rikt, Elgato. May bestraint semming.